Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Kota Banjarmasin, Mahliriyadi positif COVID-19. Padahal Mahliriyadi sudah divaksinasi Sinovac bersama Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina pada beberapa waktu lalu. Bencana banjir masih merendam Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Agar tetap bisa beraktivitas, warga membuat panggung dari kayu papan di atas genangan air di dalam rumah mereka. Ratusan korban banjir di Desa Pingaran, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, masih memilih bertahan mengungsi di kebun karet. Lantaran air banjir yang merendam rumah mereka masih belum surut. Jalan Trans Kalimantan di Kabupaten Barito Kuala Batola hingga kini masih terendam banjir dengan ketinggian permukaan air selutut orang dewasa. Beginilah kondisi Jalan Trans Kalimantan Kabupaten Batola saat dipantau pada Sabtu siang lalu. Setelah sepekan lebih terendam banjir, sejumlah titik ruas jalan di kawasan ini tampak masih terendam dengan ketinggian air selutut orang dewasa. Adapun ruas jalan yang masih terendam banjir, yakni dari kawasan Simpang Serapat menuju Banjarbaru, Jalan menuju Marabahan, dan Jalan Gubernur Sarkawi menuju Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Anggota Satlantas Polres Batola Bribtu Rama mengatakan, kawasan Jalan Gubernur Sarkawi menuju Kalimantan Tengah kedalaman airnya hingga lutut orang dewasa. Pada siang hari ini dapat kita lihat dari arah Banjarmasin menuju Marabahan mengalami penurunan, namun tidak signifikan. Baik dapat kita lihat lagi dari arah Gubernur Sarkawi menuju Kalimantan Tengah untuk ketinggian debit air mulai dari atas mata kaki hingga lutut, dan sebaliknya dari arah Kalteng menuju Gubernur Sarkawi Banjarbaru untuk ketinggian debit air masih belum mengalami penurunan, yakni sekitar mata kaki sampai lutut. Sementara itu banjir yang melanda sejumlah ruas jalan di kawasan Trans Kalimantan sebagian juga sudah mulai surut, seperti di kawasan Jalan Handil Bakti. Surutnya banjir di kawasan itu dikarenakan adanya kegiatan bersih-bersih sungai dan drainase dari sampah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Batola bersama masyarakat setempat pada beberapa hari yang lalu. Sekitar Handil Bakti, Indah, Persada Raya 4, kemudian daerah nih Grand Purnama 1, 2. Nah, kemudian kebun jeruk yang sebelah sini. Nah, ternyata diketahui mau telusur sungai ketemunya di daerah Argabudi, daerah ini Argabudi. Nah, satu gorong-gorong yang dalamnya kurang lebih 2 meter. Ada kawan-kawan yang sudah telusuri 2 meter nih. Nah, sehingga kalau ini dibersihkan, kalau ini kita keruk dalam-dalam, insya Allah yang di sekitar itu habis airnya. Tidak ada lagi tersisa, maksudnya tidak akan lagi ada istilah banjir di sekitar itu. Guna mencegah kecelakaan, pengendara yang melintas di Jalan Trans Kalimantan Kabupaten Batola diimbau berhati-hati terutama saat melewati jalan rusak atau berlubang yang masih tergenang air. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Bantuan untuk korban banjir di Kabupaten Banjar masih terus mengalir. Puluhan ribu makanan siap saji pun masih disediakan untuk warga yang terdampak banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar. Beginilah aktivitas di dapur umum yang didirikan Wakil Bupati Banjar, Saidi Mansur, bersama keluarga besarnya saat dipantau pada akhir pekan lalu. Dapur umum yang didirikan di rumah dinas di kawasan Ahmad Yani Martapura ini
tampak dipenuhi puluhan relawan yang menyediakan puluhan ribu nasi bungkus setiap harinya untuk para korban banjir di Kota Martapura dan sejumlah desa di Kabupaten Banjar. Selain menyediakan konsumsi untuk korban banjir di sejumlah wilayah, di rumah ini juga menampung puluhan korban banjir dari bayi, anak-anak hingga lansia. Salah satu pengungsi, Muhammad Rodik, mengaku ia bersama ibunya sudah mengungsi sejak sepekan yang lalu. Ibunya yang sedang menderita sakit stroke sempat dirawat di rumah sakit selama 5 hari dan kini kembali ke pengungsian ini karena air banjir yang merendam rumahnya di desa Tajau Landung masih belum surut. Sudah berapa hari ibunya dirawat di rumah sakit? 5 hari. 5 hari dan baru hari ini keluar ya? Ini katanya kawat jalan. Sudah bisa rawat jalan. Kampung di sini beda, di kampung masih banjir. Iya. Ibunya ini stroke, cuma ada lagi yang pulang Ya, kita berinisiatif secara pribadi, menteri dan juga keluarga kita pada umum untuk bisa meringankan beban para korban banjir, baik itu disalurkan maupun juga kita menerima untuk diambil bahan-bahan siap saji ini termasuk nasi bungkus 50.000 bungkus kurang lebih dan itu ada yang mengambil, ada yang 100 dan mungkin kami dari pagi sampai sore apabila mungkin masih banyak permintaan masyarakat sampai malam. Saidi Mansur bersama keluarga besarnya masih belum bisa memastikan sampai kapan akan menyediakan makanan siap saji dan menampung para pengungsi. Ia berharap bisa membantu hingga banjir benar-benar sudah surut. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Sudah lebih dari 10 hari banjir melanda desa Lokbaintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Korban banjir di desa ini masih sangat kekurangan bantuan logistik, sehingga mereka pun harus menggunakan perahu kecil atau sampan, mengejar perahu motor yang menyalurkan bantuan karena takut kehabisan atau tidak kebagian. Beginilah kondisi banjir yang masih merendam kawasan desa Lokbaintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, saat dipantau pada Sabtu sore lalu. Korban banjir di desa ini baik wanita maupun pria hingga anak-anak terpaksa menggunakan sampan untuk mengejar perahu motor yang datang membagikan bantuan logistik. Hal itu mereka lakukan karena takut tidak kebagian bantuan. Kendati sudah mendapat bantuan dari sejumlah donatur maupun relawan, warga di desa ini masih merasa kekurangan. Sehingga mereka juga rela menjual buah hasil perkebunan yang masih bisa diselamatkan dari banjir dengan harga yang sangat murah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Salah satu korban banjir, Muslimah, mengatakan para warga sangat memerlukan makanan siap saji karena mereka tidak bisa memasak sendiri. Saat ini yang pian perlukan apa nih, Bu? Yang sangat pian perlukan apa? Ya, hari-hari ini Pak, waktu nanti makan. Ini kan udah kau cari lah. Pak, kami perlu cari masak, Pak. Korban banjir di desa Lokbaintan berharap ada bantuan bahan bakar seperti gas LPG agar mereka bisa memasak sendiri. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Korban banjir di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan masih memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain sembako dan bantuan logistik lainnya, para korban banjir juga memerlukan asupan bergizi untuk kesehatan mereka. Untuk membantu memenuhi asupan gizi bagi para korban banjir di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan, salah satu perusahaan nasional industri makanan dan minuman memberi bantuan sebanyak 2.000 paket kotak susu UHT cair
untuk korban banjir. Ribuan kotak susu cair itu rencananya akan disalurkan kepada para korban banjir di sejumlah wilayah terisolir dan masih minim bantuan. Agar tepat sasaran, bantuan tersebut disalurkan melalui organisasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap Banjarmasin. Perwakilan ACT Banjarmasin melalui bantuan susu kotak cair ini diharapkan kebutuhan gizi bagi para korban banjir tetap terpenuhi sehingga kesehatan mereka tetap terjaga. Yang siap santap, karena percuma kita kasih sembako ataupun yang harus diolah, mereka tidak bisa masak karena dapurnya mungkin terendam segala macamnya, jadi tidak bisa memasak, tidak punya alat ataupun bumbu yang lain, ya percuma kita kasihkan sembako. Makanya kita datangkan ini salah satu unit, ini adalah sebuah restoran berjalannya ACT, karena di sini bisa mengolah, sekali mengolah bisa sampai 1000 paket makanan siap saji. Yang insya Allah juga ini adalah standarnya standar hotel Pak, standarnya restoran, sehingga kita lebih mengutamakan kepada gizinya yang akan kita olah nantinya. Saya semoga musibah ini cepat berlalu, banjir di Banjarmasin khususnya dan daerah-daerah terdampak lainnya itu cepat surut, kondisi cepat pulih agar perekonomian masyarakat juga bisa normal kembali. Mungkin harapan saya seperti itu. Bagi sebenarnya Sukanda Jaya ini atau Diamond Group, kita produsen es krim, tapi tidak mungkin kita bagi es krim di kondisi seperti ini, gitu Pak. Jadi lebih tepat untuk menambah nilai gizi masyarakat, kita donasikan susu. Kalau seperti sembako dan lain-lainnya ada? Sembako kemarin kita sebarin di. Melalui bantuan susu kotak cair ini diharapkan kebutuhan gizi bagi para korban banjir bisa tetap terpenuhi, sehingga kesehatan mereka tetap terjaga. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan.